Oke, lo what's up guys, balik lagi nih sama gue Stefan Diono, channel Bodybuilder. Jadi hari ini gue mau bahas juga sekalian sebelum masuk ke topik pembahasan kita, yaitu kalau makan buffet kayak gimana ya. Jadi sini gue mau review untuk teman-teman yang mungkin bukan bidang fitness. Jadi hari ini gue makan di Signature Restoran ya. Kalian pasti nyariin ini. Bagus gak sih buffetnya? Worth it gak sih dengan harga? Hari ini gue dapet di 730.000 ya. Gue pakai diskon buy one get one. Jadi satu orangnya sekitar 370.000. Dan menurut gue worth it banget. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke topik videonya. Jadi ini gue lagi di bakery station ya. Gue langsung ke dessert dulu. Jadi nggak sesuai dengan urutan. Yang pasti gue akan bahas semuanya di sini ada apa aja sih. Karena gue rekamnya pas gue udah selesai makan. Jadi ini gue langsung masuknya ke dessert duluan, bukan ke dagingnya ya. Nah ini untuk dessertnya kalian lihat sendiri ya. Tadi roti-roti Prancisnya itu lengkap banget. Dan ada pretzelnya. Gue suka banget ya pretzel. Terus juga dari segi roti-rotinya tuh oke banget ya. Roti dengan harga mahal itu kualitasnya juga oke, harga oke. Nah terus tadi ada makaron, ada jajanan pasar, itu pilihannya nggak banyak, tapi yang pasti makaron ya rasanya gitu-gitu aja sebenarnya. Rasa makaronnya cukup oke. Dan kalau udah di sini lu ada dessert kue-kuenya, itu juga oke semuanya ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan yang lu suka. Terus di sini ada es serut yang lu bisa atur sendiri. Terus ini juga ada choco fountain dan juga ada strawberry fountain, tapi strawberrynya kurang enak. Dan ini mochi semua bisa lo pilih sesuai dengan yang lo suka. Nah terus es serutnya juga sama, lo bisa bikin es campur sendiri sesuai dengan apa yang lo suka toppingnya. Nah terus ini gue masuk ke station es krim. Ini es krimnya biasa aja, tapi toppingnya juga bebas lo atur. Nah kalau udah ini masuk ke sashimi. Sashiminya salmonnya juga unlimited, cuma ini salmonnya udah habis ya karena udah malam, tapi juga gue udah kenyang sih. Tadi gue makan banyak banget. Nah terus nih station sushinya kelihatan udah kosong karena memang udah mau tutup ya. Jadi tapi sebenarnya tuh isinya banyak banget kemarin. Dan kalau untuk sashimi sendiri itu seger banget, bener-bener gue rekomen sih tempat nih. Kalau dari tempatnya tadi kan kelihatan butek ya, tapi kalau udah dikeluarin itu kelihatan seger banget beneran deh. Jadi kalian gak usah ragu tentang kesegarannya. Gue ada sering baca katanya kurang seger, tapi gue hari ini gue nggak mengalami kurang seger sih. Jadi ya mungkin gue beruntung, dan mungkin juga memang orang itu standarnya ketinggian. Jadi ya mungkin kalian bisa coba sendiri, tapi untuk menurut gue sendiri seger. Nah itu tadi untuk stasiun makanan Jepang yang gue nggak ambil ini yang di teko-teko begini ya. Teko begini gue ada ambil roasted ducknya aja, bebek ya. Untuk ayamnya sendiri gue agak kurang suka, tapi di bagian bebek panggangnya rasanya cukup oke banget ya. Dan ini baksonya kayak bakso yang gerobakan sih. Rasanya emang enak, cuma kalau menurut gue di buffet seperti ini makan bakso begitu agak sayang ya. Tapi gue tetap cobain sih. Jadi untuk kalian yang misal mau nyoba, jangan merasa itu wajib. Ya ingat, karena gue kalau baca review bilangnya kalau kesini wajib makan bakso gini-gini. Tapi kalau menurut gue sih biasa aja baksonya. Tapi ya enak lah rasanya. Cuma bukan sesuatu yang mandatory. Nah, kalau hari ini lagi fokusnya nih menu barbecue ya. Jadi kalau signature itu per bulannya dia barbecue-nya menu utamanya tuh bisa ganti-ganti, menu tambahannya lah, bukan menu utama ya. Jadi hari ini gue lagi barbecue, jadi banyak banget daging-dagingannya. Nah ini untuk B2 bukan belum. Ini untuk station yang kayak Amerika ya. Jadi ada ayam goreng, terus juga tadi sop tomat tuh enak, sop tomatnya enak. Terus di sini juga ada brisketnya, barbecue yang dari beef brisket. Terus pizzanya tadinya gue remehin ya, jadi benar-benar gue remehin nih pizzanya. Gue pikir cuma pizza yang cacat gitu, tapi nyata enggak loh. Nyata di sini pizzanya sama dia dibuat di ovennya pizza ya. Jadi ini sekalian beef rib eye. Jadi nah itu ovennya tuh di belakang. Jadi dia benar-benar baru buat sendiri, terus dia taruh di situ. Jadi untuk dari rasa kejunya cukup melimpah, cukup oke lah ya. Gue ngambil banyak-banyak tapi karena ya pizza bikin kenyang. Nah ini salmon and crotnya lumayan. Nah terus itu tadi, ini buat yang B2 ya. Jadi untuk yang B2, kalau misalnya kalian gak makan B2 ya gak apa-apa. Tapi ini pork knuckles termasuk menu yang cukup mahal di Paulaner ya. Paulaner tempat bir. Jadi untuk kalian yang misalnya mau pork knuckle, rasanya sih tetap lebih enak di Paulaner ya. Jadi namanya juga lebih fresh. Kalau ini kan tadi kulitnya udah gak keras. Tapi untuk dari dagingnya sendiri cukup oke. Tapi kulitnya nggak se-crispy kalau makan yang langsung baru jadi dari Paulaner. Itu tadi kalau beef ribsnya ya, itu bisa kita minta dia panggangin lagi, mau well done kayak mau setengah matang bisa. Jadi dagingnya cukup oke. Nah ini untuk station buah-buahannya bisa bikin rujak sendiri. Nah ini untuk seafoodnya, kalau hari Sabtu dia spesial seafood.
menu pilihannya lebih banyak ya. Tapi hari ini aja gue udah lihat banyak. Sorry ini pas gue rekam udah malam, jadi udah kelihatan udah pada banyak yang habis. Tapi ini unlimited sebenarnya, kalau misalnya kita mau minta tinggal minta dia tambahin aja. Itu tadi menu seafoodnya, lobsternya itu sama dia udah dipotongin 2 ya. Lobsternya manis menurut gue. Kalau Alaskan king crabnya gue cobain rasanya biasa aja sih. Kalau lobsternya oke dan cukup fresh. Kerangnya gue coba tapi gue nggak terlalu suka ya. Di dalamnya kayak ada, ya biasalah kalau di dalam kerang kan tuh biasa ada kotorannya. Itu kemakan agak kurang enak sih menurut gue. Nah ini ada salad-salad lainnya, bisa custom bikin sendiri. Dari segi kesegaran cukup segar, terus juga bersih ya. Ada yang juga di plate-platein kayak gitu tuh kecil-kecil. Ada kayak sus itu. Nah ini juga ada keju-kejuan. Kejunya pilihannya cukup banyak ya, tapi gue nggak makan terlalu banyak, gue cuma cobain satu-satu aja. Nah terus ini juga bisa bikin gado-gado toprak sendiri, bisa minta dia bikinin juga, jadi cukup lengkap ya kalau untuk makan Indonesia. Sambelnya juga ini di sini udah lengkap banget. Tapi jujur gue nggak makan sih gado-gado giniannya karena ya sayang aja, itu bikin kenyang banget soalnya. Nah terus ini yang kayak begini-begini juga menu makanannya. Gue lebih makan yang lain ya, jadi gue nggak cobain ini. Tapi kalau dari lihat sih mereka masaknya cukup proper juga, rasanya cukup enak. Menu beginiannya cukup banyak ya, jadi untuk kalian jangan takut kalau untuk yang suka makan Indo, jangan pikirin cuma makan Indo doang. Westernnya dari tadi gue udah kasih lihat dan pilihannya juga oke-oke, rasanya juga oke-oke kok. Ya, jadi nah ini juga termasuk salah satu yang kayak bakso tadi ya. Bukan sesuatu yang mandatory, kalau misalnya kalian mau coba boleh, karena ini memang ada sejarahnya kenapa mereka masukin bubur dan juga nasi gandul. Gue cobain buburnya enak, nasi gandulnya juga enak kayak di Pati ya. Buburnya juga lebih daripada bubur ayam pinggir jalan, tapi yang pasti bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau misalnya kalian habis denger ini pengen coba, mungkin gue akan lebih rekomenin nasi gandulnya daripada semua yang lain. Nah oke, jadi ini gue anak fitness tapi gue tetap makan buffet seperti ini karena gue bentar lagi mau pergi. Jadi ini gue mau dinner sebelum gue 1 tahun meninggalkan Indonesia dulu ya. Dari perusahaan gue akan dikirim, makanya gue perpisahan sama cewek gue juga di sini. Makanya untuk kalian yang lagi fitness, kalau misalnya mau makan aja nggak apa-apa. Karena apa? Kalorinya mungkin akan jebol, tapi ya lu cuma makan sehari dari 360 hari dimana lu punya itu dalam 1 tahun gitu loh. Jadi gak usah terlalu dipusingin, dinikmati aja, dan yang penting utamain hari-hari lainnya diet lo bener gitu aja. Oke teman-teman, jadi tambahan beberapa untuk signature ya. Jadi untuk dari lokasi sendiri gue cukup suka, lokasinya cukup estetik ya. Cuma kalau untuk foto-foto, spot fotonya gak terlalu banyak. Tapi untuk di dalamnya sendiri bersih, pelayanannya juga oke banget. Terus juga dari segi rame ya, gue datang di hari Minggu itu nggak seberapa rame, tapi yang pasti setengah itu lumayan full. Jadi isinya nggak sepi lah. Jadi maksudnya lo kayak nggak makan sendiri, ada kehidupan gitu lah ya. Untuk buffet mahal seperti ini kan memang orangnya nggak akan banyak. Jadi ya lu jangan berharap akan full kayak gimana gitu. Tapi justru gue suka dengan situasi kayak gini ya, karena kalau terlalu kosong juga kayak kosong banget gitu. Kayak makanannya kok kayaknya nggak enak nih kalau kosong, nggak ada yang datang gitu. Padahal sebenarnya makanannya juga lumayan gitu. Jadi gue datang, gue tadi di bagian depan atau belakang gitu. Tadi gue udah rekamin bagian tepatnya, karena gue pas gue sebelum makan sini gue juga nyari-nyari dan gue nggak ketemu video yang bisa mempresentasikan makanannya kayak gimana gitu loh. Makanya di situ gue langsung aja rekam, gue kasih lihat ke kalian semuanya biar kalian juga bisa nilai sendiri makanannya tuh kayak gimana, tempatnya juga kayak gimana. Tapi yang pasti overall review dari gue akan balik lagi kalau ke depannya gue ada acara buffet ya. Karena gue ada review juga beberapa tempat, ada beberapa yang gue memang gak suka dengan harga yang tinggi, dan ini karena memang promo. Kalau untuk harga segini gue dapat kualitas yang selengkap itu, dari salmon sashiminya, dari beefnya juga. Itu menurut gue cukup worth it ya. Jadi untuk kalian yang misalnya datang ada kartu kredit BCA, kalau misalnya mau pakai promonya, itu menurut gue worth it, nggak usah ragu. Tapi kalau untuk yang nggak ada kartu kredit tapi suka makan salmon, suka makan steak, apalagi kayak lobster gitu-gitu, totally worth it ya. Jadi boleh dicoba, benar-benar signature Kempinski menurut gua top banget. Karena gini ya, kadang kita makan di tempat lain untuk salmon, kita makan di yang ala carte.
Tapi kalau kita mau makan yang puas, itu juga habis-habisnya di satu orang sekitar 300 gitu loh. Atau satu orang kalau kayak gua nih mau kenyangin diri dari salmon tuh bisa habis 700-an juga. Gua kayak makan 2 kilo salmon tuh udah pernah gua lakukan, dan ya maksudnya mahal sekali jatuhnya gitu loh. Kita aja tahu salmon tuh 1 kilo di sekitar, kalau di harga video ini dibuat ya, setahu gua tuh masih sekitar di 450 sampai 550. Nah, mereka kan harganya murah karena mereka juga pas beli kan dengan kuantiti yang banyak, dan mereka juga pokoknya ada perhitungannya sendiri lah kalau di hotel begitu. Mereka juga nggak ngasal. Tapi yang pasti jadi jangan merasa rugi kalau misalnya lu emang penggemar dan lu juga makannya nggak tiap hari kan gitu loh. Karena kalau menurut gua ke restoran sushi cuma beli salmon sashimi 5 piece yang harganya 75.000 sampai 100.000, menurut gua nggak banget sih. Menurut gua jarang melakukan itu ya, beli sashimi cuma 5 biji gitu. Gua lebih mending tahan duitnya terus gua makan di buffet di mana gua bisa makan berat berlapis-lapis gitu. Ya. Jadi kemarin gua makan banyak banget dan gue nggak pusingin. Tetap aja lakukan apa yang lu suka dan fokus di keseharian lu yang lainnya. Karena inget, satu hari nggak membuat diet lu kacau, satu hari nggak bisa membuat lu gendut. Gue habis makan begini, otot gue masih ada, perut gue juga nggak langsung keluar semuanya. Tetap enjoy aja, karena inget, hidup lu, fitness lu akan lu lakuin seumur hidup lu. Bukannya cuma 3 bulan terus lu udahan, nggak. Yang cuma ngelakuin begitu badannya pasti, gue jamin badannya pasti nggak bagus. Oke, sampai sini videonya. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. And I'll see you guys on next video. Bye bye.